Puncak paling atas ini berarti maksudnya Gunung Ciremai ya? Di atas puncak Gunung Ciremai. Ini adalah Gunung Ciremai. Ya, ini kita di atas puncak Gunung Ciremai. Kita lagi masih Gunung Ciremai. Kita di atas banget ya. Kita bisa lihat kalau kita di atas itu ada lampu kota sebesar itu. Kita bisa lihat kota Cirebon dari atas. Nah, ini kita sedang berdiri di area wilayah tempat perkataan Ki Buyut Manguntapa yang kita sebut dengan dia sosoknya adalah seekor naga, kalau nggak salah berwarna hijau. Nanti kita akan tanyakan pada narasumber kita pada hari ini, yaitu seorang budayawan dengan Kang Indonesia, dan beliau ini bentuknya adalah naga, jadi bukan manusia tapi seekor naga. Disebutannya adalah Sang Hyang Naga Ki Buyut Manguntapa. Ya, dan dipercayai beliau ini adalah pencetus, dan artinya apa ya, pencetus ataupun yang membisikkan ayat ataupun rafalan atau bacaan tentang jaran yang terkenal ya. Dan seperti kita ketahui, di daerah Cirebon dan sekitarnya, wilayah 3 Cirebon, ada Indramayu, Majalengka, itu jaran buyang ini sangat terkenal sekali, di mana ajian ini dipergunakan untuk memikat lawan jenis ya. Kalau cowok pada cewek, kalau cewek pada cowok. Nah, disinilah mitosnya terkenal dengan tokoh seorang yang bernama Baridin. Nah, seorang Baridin ini berasal dari Indramayu ya. Menurut ceritanya nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Kang Indonesia. Nah, seorang Baridin ini mempunyai keinginan untuk mempersunting wanita cantik dan kaya. Sedangkan seorang Baridin ini adalah seorang biasa, petani biasa, dan selalu mendapat hinaan dari sang wanita tersebut, sang wanita pujaan tersebut. Akhirnya dengan rasa sakit hati tersebut, beliau itu mendapatkan mimpi bisikan untuk datang ke Gunung Ciremai dan bertapa. Dan disinilah yang kita pijak di sini tempat bertapanya seorang Baridin ya. Di sini dikelilingi batu-batu ya pemirsa. Di sekeliling kita ini batu-batu, dan ini belum ada atap-atap ya. Jadi masih sekitaran batu-batu. Itu batu sih. Nah, ini ada batu besar. Dan batu besar di sana. Dikelilingin oleh batu-batu yang besar ya, dan juga langsung aja karena di sini sudah ada suara-suara alam yang nampaknya juga salah satu makhluk gaib yang sudah berkumpul di sini ya. Dan kita sudah mendengar suara-suara alam dan kita disambut oleh hujan ya. Dan juga sekarang kita akan mulai, Kang Dodo sudah mempersiapkan ritual untuk artinya memberikan rasa perdamaian kepada bangsa gaib yang ada di sekitaran Gunung Ciremai ini. Kalau aku sih sudah mengenal sosok beliau sudah dari kecil ya, cuman ini secara dewasa ini baru bertemu lagi dengan sosok. Di sini sudah ada penampakan sosok naga hijau kalau buat kalian yang bisa melihat, dan dia melingkari ya. Mereka ini alhamdulillah dari tadi kita sudah disambut dan mendapatkan kabar baik bahwasanya kita disambut oleh beliau. Di ujung kanan aku dari sore tadi sudah bunyi ya, itu pertanda baik. Kalau kiri berarti itu pertanda buruk. Nah, disinilah dan kita akan berbicara mengenai sosok Baridin ini lebih lanjut
oleh kami adalah tentang mitos Jaran Goyang. Seorang kalau kita kenal zaman dahulu itu ada sejarah ataupun cerita story dari Indramayu tentang Baridin, seorang Baridin yang menggunakan ilmu Jaran Goyang. Dan konon ilmu itu didapatkan beliau itu dengan bertapa di tempat ini, benar nggak? Ya, benar. Belum bertapa dan belum dapat ilmu itu dari Ibu Yud Manguntapa. Mungkin akan kan sebagai seorang sejarawan ya, aku pengen dengar nih artinya rapalan ataupun bacaan yang sesungguhnya dari Jaran Goyang itu seperti apa sih kan? Mungkin ada bikin di dalam sejarah ya, karena kan zaman sekarang kan banyak yang sudah dimodifikasi. Kalau dulu pernah dengar nggak seperti apa, boleh dikasih tahu? Oh, itu ada syarat-syarat jadi tidak bisa di ini sembarangan. Oh tidak, maksudnya coba sedikit aja, misalnya yang nggak usah sampai ke belakang, sedikit aja, seberapa bait aja yang intinya. Nggak bisa ya. Kenapa jadi, alasannya, Pak? Alasannya Oh, kan ada tiap kata itu ada makna. bukan sekedar mana, ada yang nunggu. Oh, dari yang nunggu, berarti harus tirakat dulu. Kalau mantra beda dengan bacaan biasa. Berarti harus tirakat dulu Iya. gitu Kang. Oh, Itu dan itu jadi satu kesatuan nantinya. Makanya kekuatan gaib itulah yang kemudian, kekuatan gaib yang nempel di mantra itulah yang nanti bekerja. oh. Jadi saat kita ngucapin ini itu on dengan si penunggunya, makanya tidak bisa sembarangan. Kalau mantra itu beda dengan tulisan biasa, itu tidak ada penunggunya. Di zaman modern ini apakah masih ada yang menggunakan Oh mantra? ada, soal mayoritas tidak menggunakan itu kesalahan mayoritas. Negara-negara besar seperti Inggris dengan kerajaannya, Jepang, negara-negara maju, mereka masih percaya hal itu. Terus kemudian Kang, kalau mungkin kan aku udah tahu nih mantra rapalan yang zaman dulu yang asli dengan yang sekarang kan sudah tentunya dengan kemajuan teknologi nih banyak sekali, terutama di TikTok atau snack video itu yang artinya ini loh rapalan Jaran Goyang. Itu sama apa berbeda, apa berapa persen sih dari Tentunya dalam modern sama yang kuno? pengambilannya itulah yang berbeda. Jadi saat ini kan kita tahu sendiri karena sebuah mantra itu kan lahir dari sebuah institusi, bukan kehendak bebas yang bisa diambil dari Mbah Google misalkan seperti itu. Kalau dulu kan mesti ada guru, mesti ada perguruannya, mesti ada yang mewisudanya. Jadi bukan sekedar hafal lantas dia termenuhi semua syarat, enggak seperti itu. Dia harus ada guru dan perguruan. Terus nih mengenai seorang Baridin, itu kan orang pertama yang menggunakan mantra Jaran Goyang ya Kang ya, kalau aku lihat dari sejarah nih. Setelah Baridin mungkin ada Baridin-Baridin yang lainnya itu masih sama atau tidak, atau dia melalui proses harus bertapa dulu, atau emang dia dari mulut ke mulut rapalan itu dipergunakan? Ya, mungkin dia bisa bertapa juga seperti itu. Cuma masalahnya yang tadi dibilang, apakah di era kekinian institusi itu ada enggak? Karena kalau Baridin itu jelas ada institusinya. Ibu Yud Manguntapa itu tidak sendirian, beliau ada institusi. Tapaknya pun Baridin itu ada rekomendasi gitu loh, ada penugasan, ada beliau. Misalkan dia bertapa berapa hari sampai dijemput, baru itu selesai seperti itu. Tapi kalau tapa sendirian, kehendak sendiri, ya itu tidak bisa disamakan dengan Baridin. Oke, berarti sebelum Baridin itu menggunakan ilmu tersebut, mungkin ada lewat TV ya, beliau mendapatkan perintah untuk bertapa datang ke sini kan, karena nggak mungkin seorang Baridin dari seorang yang petani biasa bisa sampai ke sini, dan tempat ini kan sangat tersembunyi ya Kang ya. Ya, bisa saja karena informasi ya, karena di saat itu kan keilmuan itu memang sedang hidup-hidupnya, beda dengan sekarang. Makanya kita kalau bicara sejarah itu harus berbicara pada konteks. Betul. Tahun berapa, kapan peristiwa itu terjadi, jangan dipaksa masuk di era kekinian. Kalau di era kekinian memang banyak yang meniru seperti Baridin tadi, tapi institusi itu kan semua sudah nggak ada sekarang seperti itu. Nah sekarang aku mau tanya, Baridin, story tentang Baridin itu tahun berapa sih? Ya itu di era-era, kalau
Ki Buyut Manguntapa ya di era Pangeran Walang Sungsang. Sekitar tahun Ya sekitar 15 atau 15. ada 1980-an. Bukan 15, 1400 sekian. Oh, jadi udah cukup lama sekali ya? Ya kalau berbarengan dengan Ki Buyut Manguntapa adanya sekitar itu. Ya sampai masuk di era abad ke-16 lah, 15 sekian. 15-16 lah ya? Ya 15-16. Cukup lama sekali ya, dan mitos Ya itu cukup lama, jadi institusi itu kan ada semua di kita. Ada Karasian, ada Karamaan. Kalau sekarang semua improvisasi kan, mengamalkan organisasi dari Google ya? Google, terus juga kelompok-kelompok yang membuat padepokan sendiri, tahu sudahnya dari mana. Nah, sekarang aku tanya lagi mengenai Gunung Cermai ini, kan kita banyak story tentang Gunung Cermai. Salah satunya adalah Malampir, ya, itu dari Gunung Cermai. Dan juga ada legenda yang sangat terkenal juga setelah dari itu, yaitu Nyai Pelet. Benar nggak sih ini juga ada kaitannya di sini juga Mini Pelet itu artinya bertapa dan menggunakan ilmu peletnya itu di sini, dari sini dulu atau beda tempat sih? Baik. Ciremai nama asalnya kan Indrakila. Indrakila itu ada jauh sebelum Adam alaihissalam diturunkan. Jadi bumi masih diisi oleh dominasi Banu Jan, bangsa Jin. Gunung Indrakila sudah ada. Saat Hindustan berdiri, yang didirikan 100 Windu oleh Ratu Galuh. Nah, kemudian Gunung Indrakila ini menjadi penting karena terletak di wilayah Amarta. Wilayah Amarta adalah wilayah transisi antara Hindustan di wetan yang sekarang kita bilang Jawi dan Kahyangan yang di Kulon. Nah itu terpisah oleh Amarta, alas Amarta yang pusatnya adalah di Caruban. Dari Caruban. Nah di sini berkembang berbagai ilmu karena saat itu jin atau siluman itu mendominasi wilayah Amarta. Siluman ini kalau di dalam pewayangan kita sebut Korawak. Jadi mereka membuat base camp di wilayah Amarta termasuk di Gunung Indrakila. Ada banyak makhluk-makhluk yang kemudian kita kenal teridentifikasi sebagai pelet. Apa tadi? Malampir, semua itu sebutan-sebutan kemudian di era manusia. Bahkan banyak lagi yang lain yang tidak teridentifikasi sebetulnya. Seperti itu. Nah, saat masuk di era Adam alaihissalam dan keturunannya, terutama di era Sri Jaya Bupati, Raja Sunda Galuh ke-13, saat beliau wafat, beliau dimakamkan di sekarang disebut Sagarahiang di Palinggaan, Linggasatana, dan lahirlah kata Ciri Amai, ciri tanah warisan Bapak atau Ciremai. Bergantilah di situ Indrakila menjadi Ciremai. Gitu kan. Jadi melihat sejarah sekilas tadi, Ciremai ini memang kalau bicara banyak kisah karena pertama muncul di permukaan setelah banjir di Sangu, gitu kan. Sebelum Cirebon ada terlihat wilayah sekitar Ciremai sudah mendahului peradaban di daerah sini. Iya, sampai daerah sini kan nanti dari jenis tanahnya juga kita bisa tahu kalau satu daerah lama digenangi air atau tidak. Nah, inilah yang mewarnai kebudayaan di sekitar Gunung Indrakila atau Ciremai tadi. Itu yang nanti dari mulut ke mulut, turun temurun, kemudian sampailah menjadi cerita rakyat yang contohnya dua tadi. Tapi juga itu diikuti oleh yang lain-lainnya seperti misalkan Sanghyang Naga atau Ki Buyut Manguntapa ini itu masuk dalam proses kisah yang berantai tadi. Berarti wujud Ki Buyut Manguntapa tersebut adalah sebagian dari bangsa jin gitu ya kan? Sanghyang. Sanghyang. Nah, kalau Sanghyang itu beda. Jadi ada jin, ada Sanghyang, ada dewata. Jadi urutannya itu Sanghyang dulu, dewata, baru jin dan manusia seperti itu. Ini makhluk-makhluk suci. Gitu. Kalau udah gelar Sanghyang dan di Sunda itu ada 20 Sanghyang dan 30 dewata. Itu tinggalnya di Kahyangan. Di mana wilayah yang disebut Kahyangan itu yang ada di Sumedang Selatan, tepatnya di Dharma Raja. Nah, itulah yang disebut Kahyangan. Kahyangan, tempatnya 20 Sanghyang dan
30 dewata. Tapi kalau wilayah Caruban ini adalah wilayah apa tadi base camp-nya para jin atau siluman. Yang di sini. Iya. Bisa di sini ternyata adalah base camp atau tempatnya para jin bersemayam. Tapi kalau Sangyangnya bukan ya. Kalau Sangyangnya bukan. Sangyangnya itu adalah makhluk suci. Ya. Oke. Kang, kalau sosok Nini Pelet sama Mak Lampir itu kan masuknya ke dalam golongan apa nih? Maksudnya Golongan Sangyang atau bangsa jin? bangsa jin. Bangsa jin. Bangsa jin. Oh beda Beda. kelas ya. Oke, Karena berarti kalau Sangyang kan punya alam yang punya alam semesta ya. punya alam kahyangan. Kahyangan dewata itu lokatan. Terus alam keabadian ada alam dengan alam ciptaan. Dan kita nih ini alam padang. Itu tempatnya kita manusia. Alam Padang. Alam padang. Kang, cerita tentang Baridin dong, menarik banget nih. Boleh nggak sih diceritain kenapa Baridin sampai pada akhirnya, cerita sedikit aja nih, seorang Baridin itu bagaimana cara dia menggunakan ilmu jaran goyangnya, dan apa sih yang terjadi sama sosok wanita tersebut yang sudah dipelet lah ya istilahnya, jaran goyang kan pelet juga, bagaimana dan apakah terjadi pernikahan atau gimana yang sesungguhnya, ini versi yang aslinya, boleh dong diceritakan ke pemirsa? Ya sebetulnya Allah kan berserta dengan orang-orang yang tertindas ya. Mungkin salah satunya Baridin ini yang dengan segala usahanya sampai akhirnya menemukan ilmu jaran goyangnya, dan memang beliau sampai menikah, artinya berhasil dengan keilmuannya itu, dan ini menjadi gambaran apalagi di era sekarang kan, sebuah materialistik. Kadang-kadang ya ada juga orang yang nekat seperti Baridin, tapi tadi dengan tata cara yang tidak seperti Baridin. Seperti itu. Artinya tidak melakukan proses ritual dengan puasa atau bertapa. Iya, karena ya? dia kehendak sendiri, bukan kehendak institusi. Bukan kehendak, artinya sang pencipta lah ya. Iya, ada institusi, ada lembaganya. Kalau Baridin kan masuk ke lembaga, punya Ki Buyut Mangutapa, boleh belajar di situ, dikasih ilmunya. Seperti orang sekarang sekolah kan, kalau sekolah dia dapat ilmu ini, ilmu itu gitu. Yang nggak sekolah bisa dapat ilmu matematika, tapi kan dapat sendiri, dapat ijazah enggak gitu loh. Nggak dapat ijazah, bedanya di situ ya. Hari ini tuh banyaknya tadi sendiri-sendiri, seperti itu aja. Jadi kalau untuk kita bicara keasliannya, mungkin ayat-ayat yang sekarang sudah tidak asli, dan mungkin secara prakteknya pun kalau ilmu tersebut dipraktekkan mungkin kadarnya mungkin hanya 25% ya. Kalau dulu mungkin 100%, karena emang institusi mendapatkan artinya jauh dari institusi dan dilakonin ya. Kalau zaman sekarang mungkin hanya 25% atau 30%, karena beliau atas dasar kemauan sendiri dan memaksakan diri sendiri untuk memiliki orang tersebut, artinya tidak ada wadah, dan itu mungkin kadarnya boleh dibilang 30 atau 50% ya Kang ya, dari keasliannya ya. Kalau kalian seperti apa, mau mendapatkan jauh institusi dulu atau dengan kehendak sendiri. Mitos ini sampai sekarang pun masih dipercayai dan dijalani oleh masyarakat modern saat ini, mungkin kadarnya pun berbeda. Nah, kalian kalau pengen mendapatkan sesuatu jangan cuma instan ya, artinya harus dengan usaha dan doa juga. Yuk, terima kasih Kak. Santai aja, gak usah ngomong. Bagaimana ya di sini, aku coba pengen dulu Di situ enak nggak sih kalau buat bertapa, coba.